Bapa yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu terhadap tiap-tiap kami pribadi selama sepekan terakhir ini. Kini tiba saatnya kami untuk duduk diam di bait-Mu ini, untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi penuntun bagi hidup kami, pelita bagi kaki kami. Dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau pakai dia hanya untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Dan kami semua siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu dan menerima anggur baru. Kami sambut firman-Mu dan dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, senang boleh melayani di tempat ini lagi. Kali ini tema khotbah saya adalah berhala modern. Apa itu ya berhala modern? Kita lihat dulu ayat firman Tuhan. Kita lihat di Alkitab kita Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bapak Ibu, ini ayat 4 dulu ya, kita lihat ya. Kita nggak boleh buat patung katanya ya, yang mirip apapun di langit, di bumi, bahkan di bawah air. Pertanyaannya, kalau saya seorang perupa keramik, orang Kristen, apakah saya nggak boleh bikin patung ikan? Kan katanya kan yang di dalam air juga nggak boleh katanya ya. Yang di bumi misalnya bikin orang lagi main suling, apakah nggak boleh? Nah, kita harus lihat ayat 5-nya. Ayat 5-nya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi maksudnya, kalau kita bikin patung, terus kita menyembah patung itu yang gak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu pinter bikin patung gitu ya, dari tanah liat terus buat hiasan, ya monggo-monggo aja. Tapi jangan disembah atau beribadah kepadanya. Oke, kita tinggalkan dulu ayat ini, nanti kita kembali. Suku primitif di Amazon itu, biasanya, nggak semua ya, dia punya kantung kain ya di pinggangnya. Di dalam kantung kain itu ada patung kecil yang terbuat dari perak. Itu menggelantung di pinggangnya setiap hari. Menggantung di pinggangnya setiap hari. Ketika dia ketemu masalah, patung yang ada di kantungnya itu, kantung kain, dia keluarkan, dipoles sehingga mengkilap begitu ya. Kemudian ditaruh di tempat yang agak tinggi. Kemudian dia menyembahnya. Dia berdoa dengan lantunan doa yang sudah dia hafalkan, untuk meminta apa yang dia ingini. Misalnya lagi ada kesulitan, dia minta agar patung yang dia sembah itu menolongnya dari kesulitan atau masalah yang dia hadapi. Atau ketika dia sakit atau keluarganya ada yang sakit, dia minta sama patung itu kesembuhan. Setelah itu patungnya dimasukkan lagi ke dalam kantong kain itu, didiamkan. Berhari-hari
berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Jika tidak ada masalah, patung itu tetap di dalam kantong kainnya itu. Itu akan dikeluarkan lagi jika dia ketemu masalah lagi, ketemu bencana lagi, ketemu penyakit lagi, dikeluarkan lagi. Patung itu dari kantong kainnya, dipolesnya sampai mengkilap lagi, ditaruh di tempat tinggi, disembahnya lagi. Tentu kita orang Kristen tidak melakukan hal ini. Pasti, siapa sih kita yang orang Kristen udah tahu tadi ayatnya bilang, kalau Anda melakukan itu maka kutuknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Pasti tidak ada orang Kristen yang melakukan penyembahan berhala seperti ini. Pasti nggak ada. Pasti tidak ada. Ya. Nah, menariknya, saya ketika berapa ya? 20 tahun yang lalu. Ini sharing sedikit ya. Ketika saya sebut aja bangunlah rumah saya suka lah gitu ya, patung-patung dari Bali. Kemudian saya pergi ke sana, lagi liburan lah ya, saya beli patung orang lagi main seruling, orang lagi main gendang, dan 2 patung Ganesha. Gajah gitu ya, tahu ya, Ganesha kalau orang India bilang itu dewa ilmu pengetahuan. Kemudian saya beli juga patung pohon pisang yang 3 dimensi lah istilahnya, tembus gitu ya. Itu saya bikin pagar. Ketika rumah saya dibangun dan hampir jadi, setiap orang yang lewat rumah saya pasti berhenti. Pak, numpang foto ya. Pak, boleh masuk nggak? Karena gayanya gaya Bali banget gitu. Ya silakan. Nah, ketika saya minta pendeta saya dari gereja yang lama untuk memberkati rumah saya, di dalamnya juga ada lukisan-lukisan Bali. Pokoknya saya sukalah sama Bali, artistik gitu. Wah, komentarnya banyak. Pak, ini kenapa ada patung Ganesha? Pak, ini kok lukisannya lukisan Bali? Kenapa nggak lukisan The Last Supper? Perjamuan terakhir, kan Bapak orang Kristen. Kok pasangnya lukisan Bali? Terus saya tanya, kenapa dengan patung Ganesha? Ya itu kan dewanya orang Hindu. Iya, saya tahu. Saya tahu. Tapi saya taruh patung itu sebagai benda seni. Bukan untuk saya sembah. Dan patung itu dibuat oleh pematung di Bali itu sebagai benda seni pula. Beda ya, kalau Bapak Ibu beli patung Ganesha misalnya dari tempat yang Bapak nggak tahu sebagai barang antik, yang Bapak Ibu nggak tahu asal usulnya, mungkin dulu sebagai patung penyembahan, itu jangan dibelilah. Tapi kalau patung itu sebagai benda seni, bagi saya tidak mengimani tuh yang namanya kalau saya patung Ganesha itu kemudian saya jadi pinter gitu, nggak ada. Pertanyaannya, Bapak Ibu ada nggak saudara atau anaknya yang kuliah di ITB? Logonya apa? Ganesha. Terus Bapak Ibu nggak kasih anak Bapak Ibu kuliah di ITB? Wah, itu salah satu universitas negeri terbaik. Nah, ditambah lagi. Ada beberapa pendeta pokoknya yang khotbahnya begini. Mohon maaf ya, bukannya ini ya. Kalau Bapak Ibu ada patung naga, kaos naga gitu ya, oh itu nggak baik. Serahkan ke saya, nanti saya musnahkan. Benar di kejadian lama, perjanjian lama maksudnya, bukan kejadian lama. Ada perintah bagi orang-orang Israel untuk menghancurkan patung-patung sesembahan bangsa lain. Ketika dia masuk ke kota itu, dia taklukkan bangsa itu. Kalau dia ketemu patung-patung berhala, dia harus hancurkan. Pertanyaannya, Bapak Ibu berani masuk ke kelenteng, hancurkan patung-patung di kelenteng? Ya itu nggak berlaku buat kita. Nah itu yang disebut barang-barang tumpas yang harus ditumpas. Itu perintah Taurat. Tapi bukan buat kita. Berani nggak kita masuk ke kelenteng, kita hancurin tuh patung-patung? Wah, pidana itu.
Kembali lagi, kemudian setelah diserahkan katanya nanti akan dihancurkan supaya kita terlepas dari kutuk. Yang tadi ya keturunan ketiga dan keempat, ternyata dijual sama pendetanya di barang antik. Nah ini penyalahgunaan hal-hal seperti ini. Nah kembali Bapak Ibu, yang bahaya justru berhala modern ini adalah bukan praktek penyembahan patung itu. Bukan, yang pasti tidak akan kita lakukan. Pasti. Tapi saya singgung sedikit ya, jangan pula juga kita menghakimi saudara-saudara kita yang dari Katolik. Wah Pak Katolik itu nyembah berhala Pak. Masa patung Maria disembah? You dengar dulu romonya. You tanya romonya, Romo kenapa ya orang Katolik kalau berdoa seakan-akan doanya ke patung, itu kan berhala. Saya nggak usah cerita lah ya, setelah saya diterangkan saya bisa mengerti. Oh ternyata mereka tidak menyembah patungnya. Singkat aja ya, mereka memusatkan pikirannya seperti ada figur, tapi dia tidak menyembah patungnya. Udah, as simple as that. Jadi jangan juga menghakimi saudara-saudara kita yang Katolik tuh nyembah berhala. Enggak benar itu. Kembali, masalahnya apa ini penyembahan berhala modern? Kita bisa menyembah berhala tanpa menyembah patung. Loh, kok bisa Pak? Oh bisa banget. Perhatikan tadi cara suku primitif dari Amazon itu yang hanya mengeluarkan tanda kutip Tuhannya ketika dia ketemu masalah. Ketika dia menghadapi penyakit. Kalau tidak ada apa-apa dia simpan lagi. Berapa banyak kita orang Kristen, di sini sih pasti nggak ada, maksudnya nggak ada yang ngaku gitu ya. Yang hanya mengeluarkan atau menyembah atau menghadap Tuhannya ketika dia punya masalah. Kalau nggak ada masalah, jangankan menghadap Tuhan, ke gereja aja absen dia. Apa bedanya sama orang suku primitif itu? Caranya aja beda. Jadi Tuhannya itu, Tuhan kita disembah seperti cara suku primitif itu menyembah dewanya. Jadi apa bedanya? Ya sami mawon lah, Sasa dan Miwon. Jadi kita bisa melakukan praktek penyembahan berhala seperti suku primitif itu dalam konteks atau dalam jubah kesalehan kita. Seakan-akan kita saleh nih orang Kristen. Tapi dalam prakteknya kita justru melakukan penyembahan berhala seperti suku primitif Amazon itu. Ya kan? Nah kalau kita begitu, apa bedanya kita sama perilaku suku primitif? Dia nyembahnya patung, kita nyembahnya Tuhan. Tapi cara nyembahnya sama seperti suku primitif itu menyembah berhalanya. Ini yang bahaya. Tuhan hanya dijadikan pelarian atau jadi kacung. Tuhan, aku di PHK nih. Kalau dalam 3 bulan aku tidak dapat kerjaan lagi, aku gak mau doa pagi. Kalau sampai 4 bulan masih gak dapat kerjaan juga, aku gak mau lagi ke GSKI Rehoboth Bekasi. Kalau sampai 1 tahun gak dapat kerjaan juga, saya pindah agama. Tuhan diancam. Dikacung-kacungin. Boleh gak kita minta Tuhan supaya misalnya kalau kita kehilangan pekerjaan, minta Tuhan tolong kemurahan hatimu, buka jalan. Oh boleh banget, boleh. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Jangan cuman pinter doa, tapi tidak melakukan bagian Bapak Ibu. Apa? Boleh berdoa, tapi usaha dong. Bikin lamaran kek. Kalau nggak dapat juga, narik Gojek kek. Nggak ada pekerjaan yang memalukan Bapak Ibu. Nggak ada. Kalau nggak salah, 3 bulan lalu waktu saya khotbah di sini, saya ada ceritakan sedikit lah. Mengenai apa yang pernah terjadi sama kehidupan kami sekeluarga. Saya harus kehilangan sebuah perusahaan. Dan saya kerja apa aja supaya dapur ngebul.
berdoa tetap. Dan saya nggak nyalain Tuhan tuh, walaupun sempet sih nyalain Tuhan, sempet ngaku aja deh. Tuhan, apa salah gue gitu ya? Pelayanan oke, ini oke, nyolong duit orang kagak. Saya curhat sama Pak Eras, dia bilang tangkimu lagi dikuras katanya ya. Astaga, dikuras nih tangki gue gitu kan ya. Pak, saya nggak nyolong Pak. Kalau saya nyolong, tangki saya dikuras, saya terima. Jangan lupa ada ayat yang bilang rancanganku bukan rancanganmu. Nantilah kita ke ayat itu. Jadi kembali lagi, Allah tidak boleh kita atur-atur sekehendak kita. Jadi seakan-akan kita menciptakan Allah sesuai dengan yang ada di pikiran kita. Allah itu harus begini. Kalau sorry ya kalau ngomong gue lu, sih kebiasaan nih orang Jakarta gitu ya. Kalau saya susah, saya doa, pertolongan harus datang seketika. Jadi Tuhan itu kita ciptakan sesuai dengan pikiran kita. Kalau dia tidak sesuai dengan pikiran kita, ada gak nih Tuhan? Ada gak nih Tuhan? Saya lupa ingat apakah saya pernah cerita anak saya sempat 2 tahun tidak bisa kuliah. Sampai dia ngomong sama mamanya, Mami, Tuhan ada gak? Maminya nangis, gak bisa jawab. Lu ngomong deh, gue gak bisa jawab katanya. Ya pendeta kan pinter ngomong ya. Ya saya pakai cerita Ayub lah. Tahu Ayub kan? Iya, Ayub salah apa? Sampai harus dibikin sengsara kayak begitu. Nah kira-kira begitu. Walaupun dalam hati saya juga bertanya, why me Lord? Kenapa harus saya jalani ini? Kenapa? Salah saya apa? Coba kita lihat Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin saja jalan kita udah benar. Mungkin saja rancangan kita menurut kita sudah benar. Tapi Tuhan mungkin gak berkenan dengan rancangan kita. Kita dibelokkan dengan cara yang mungkin menyakitkan. Tapi ujung-ujungnya ternyata lebih baik. Singkat cerita, apa yang hilang dari kami selama 7 tahun lebih, terakhir ini sudah Tuhan kembalikan. Bahkan di-upgrade. Dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan sama sekali jalan keluarnya seperti itu. Benar, gak pernah kepikir. Itu makanya rancanganku bukanlah rancanganmu. Padahal kan saya bilang, Tuhan aku sudah enak ini jalanin perusahaan ini. Kenapa harus dibubarkan? Salah saya apa? Saya jualin lagu-lagunya Pak Eras dari Sora Gracia melalui Ringback Tone. Usaha jujur kan. Tapi kenapa harus bubar? Marah, sempat marah saya sama Tuhan. Tapi sekali lagi jangan menciptakan Allah sesuai dengan pikiran kita. Dia mungkin punya rencana lain yang kita nggak tahu. Selama kita benar-benar benar. Kita nggak curi, kita nggak nyolong gitu ya. Nah kalau Anda mencuri, korupsi, ketangkap ya itu salah Anda. Karena itu sesuatu yang Anda bikin-bikin sendiri. Tapi kalau Anda tidak melakukan apa-apa, ternyata itu tidak sesuai dengan pikiran Anda. Jangan marah sama Tuhan. Tuhan punya rancangan yang lain. Nah kembali lagi. Di rumah kita, tanda kutip Allah kita di rumah itu keluarga. Pastilah kita penting sama keluarga kita, istri, anak dan segala macam gitu ya. Tidak salah kita sayang anggota keluarga kita. Tapi jangan lupa, keluarga itu bukan Allah kita. Di kantor, oke, kita harus taat, kita harus tunduk sama bos kita. Tapi Allah kita bukan bos kita.
Di pergaulan, di bisnis. Teman-teman bisnis, teman-teman kongko gitu ya, bukan Allah kita. Gak salah sekali lagi kita justru harus memberikan perhatian kepada anggota keluarga kita. Itu harus. Juga di kantor kita harus taat sama bos. Sharing sedikit ya. Saya nggak bangga dengan apa yang sudah saya lalui ya, tapi ini sharing lah ya. Dalam karir saya dikenal sebagai kutu loncat. Kutu loncat. Tapi kutu loncatnya dalam artian positif ya, bukan gara-gara dipecat pindah, enggak. Tapi nggak bagus juga sebenarnya kalau kutu loncat itu gitu ya. Kenapa saya jadi kutu loncat? Karena saya dalam banyak hal, nggak tahu itu. Bukan gara-gara mau khotbah ini saya ceritain, enggak. Itu memang kejadian tanpa saya sadari, saya flashback, oh saya orangnya tidak bisa ditekan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Waktu itu beberapa bulan saya mau menikah sama istri saya ditekan oleh bos saya untuk melakukan sesuatu yang di luar etika, di luar kepatutan. Yang mana kalau saya tidak melakukan itu, tahu sendiri ya gitu ya. Saya berhenti. Padahal beberapa bulan lagi saya mau menikah sama istri saya. Saya sama kakak sepupunya dikatain, bego lu. Lu telan aja. Kopi jangan terlalu hitam, kasih susu dikit. No, kopi saya hitam. Kopi saya hitam. Padahal dalam beberapa bulan lagi saya mau merit. Bukan merendahkan orang tua saya. Dari awal saya sudah mempersiapkan bahwa pernikahan saya itu atas biaya sendiri. Jadi boleh dibayangkan tuh kayak layangan putus. Padahal kan ya udahlah telan aja. Yang penting lo masih dapat gaji, masih dapat uang ya. Supaya nanti buat pesta pernikahan. Enggak tuh. Tanpa pikir panjang. Saya resign. Dalam hitungan menit saya kasih surat pengunduran diri saya. Tapi Tuhan baiklah ya. Dalam waktu beberapa hari pula saya ditarik orang. Karena prinsip saya itu. Dan akhirnya saya jadilah menikah. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Ini secara enggak langsung saya sebenarnya sudah melakukan yang benar gitu ya. Benar saya tunduk sama bos saya, tapi untuk perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang benar. Tapi sekali saya harus melakukan sesuatu yang melanggar moral, etika, bahkan berhubungan dengan uang, no way. Lebih baik saya jadi orang miskin. Begitu juga di bisnis saya yang saya harus lepas itu perusahaan itu, karena 90% saya kebetulan waktu itu diasosiasi sebagai direktur operasional. Justru banyak menindak pemain-pemain yang curang. Saya dimusuhi. Lu sok suci lu. Sok suci lu. Mereka bisa buat omset perusahaan tuh sebulan 300 M. Bisa gak saya bikin? Oh bisa banget. Lebih dari dia juga bisa. Tapi untuk mendapatkan omset seperti itu saya harus main dengan orang dalam. Ngasih Alphard lah. Kalau yang dibawanya kasih Vespa lah. Supaya nyuntikin orang yang tidak langganan ringback tone. Supaya disuntik ke jutaan orang. Ya ratusan miliar. Saya memilih untuk tidak melakukan itu. Mereka yang nyuntik-nyuntik itu rumahnya masih ada di luar negeri. Di Eropa ada loh. Dia punya mansion. Tidak tersentuh. Wah itulah indahnya Indonesia gitu ya. Saya harus kehilangan perusahaan saya. Ya lepas. Padahal belum ketemu Pak Eras saya. Belum ketemu Pak Eras. Nah disitulah secara tidak sadar saya berhasil melepaskan berhala
yang sebenarnya bisa menjerumuskan saya. Itu berhala modern tuh. Kalau saya taat saja sama perintahnya begini, udah lu jalanin aja begini, yang penting kita profit gede gini-gini. Jadi saya. Dan peluang saya untuk melakukan itu besar banget. Besar banget. Enggak tuh. Mendingan saya miskin lah. Ya bukan untuk menyombongkan diri. Dan benar, saya kesusahan selama 7 tahun lebih. Mungkin Ibu Sandra kalau ketemu saya di MAG ngelihat saya senyum-senyum dipikir saya lagi happy. Enggak, itu cuma pura-pura senyum. Bisa dilewati. Gitu ya. Padahal lagi susah. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kecuali ke Pak Eras, yang lain saya nggak pernah curhat. Nggak pernah. Ada seorang yang bernama John Newton. John Newton ini adalah pencipta lagu Amazing Grace. John Newton sebelumnya adalah seorang nakhoda. Di kapal yang dia nakodai itu mengangkut puluhan, mungkin ratusan budak-budak berkulit hitam yang akan diperjualbelikan. Jadi setiap minggu dia khotbah di kapal itu. Tapi tanpa punya perasaan bersalah, dia mengangkut budak-budak itu untuk dijual. Tapi kalau minggu dia berkhotbah lagi. Jadi secara jubah kependetaannya rohani banget. Tapi cuek aja dia ngangkut itu budak berlian untuk diperjualbelikan melalui kapalnya. Bahkan dia kadang-kadang seminggu bisa 2 kali khotbah. Ya kayak kita lah di gereja kan ada minggu pertengahan, kalau di MAG Selasa dan Jumat 3 kali bahkan gitu ya. Bahkan kadang ada waski, Batak bermasmur gitu ya. Dia khotbah seminggu 2 kali. Ya kan? Dia bangga banget dengan kesalehannya dia. Bagaimana enggak? Seminggu 2 kali khotbah di kapal. Bangga dia, woi pendeta gue gitu kan. Suatu ketika kapalnya diterjang badai, hancur. Setelah itu dia flashback, dia menyadari bahwa percuma dia jadi pendeta, tapi dia dengan santainya jadi nakhoda juga yang bawa budak berlian. Ada gak pendeta-pendeta modern kayak gitu? Aduh, banyak deh, gak usah cerita ya. Jadi saya mohon maaf ya. Mohon maaf, kalau saya sapa siapapun, bahkan Ibu Eras, Pak Eras gak pernah, bukan bilang ini salah ya, gak apa-apa sih. Shalom Pak, gak pernah. Kenapa? Karena saya sering ketemu pendeta-pendeta yang kalau ngomong shalom ini, tapi kerjanya nipu. Pernahkah Bapak ditipu? Oh pernah banget. Shalom. Tapi ujung-ujungnya saya ditipu. Benar. Nggak usah disebut lah namanya. Nanti tambah terkenal orangnya. Iya kan? Atau puji Tuhan. Saya bukan bilang ngomong shalom salah ya. Enggak ya, enggak. Cuman kok kalau saya terima ini ada pakai shalom dulu, saya tuh langsung inget tuh yang suka ngomong shalom itu tapi kerjanya ngebohong, nipu gitu ya. Gak salah, jangan bilang saya melarang Anda kirim salam pakai shalom dulu, gak perlu, gak. Tapi saya kok membatasi diri saya, boleh cek lah saya punya WA, gak pernah saya awali dengan shalom, gak ada. Bukan berarti ngomong shalom itu salah ya, bukan. Karena saya sering terima WA atau apa yang depannya shalom, ujung-ujungnya bukan shalom. Shalom kan salam damai. Tapi kalau ditipu malah gak damai, kesel gitu sama orangnya. Bisnis mau gunting saya, astaga. Banyak deh, wah kalau mau cerita itu panjang deh. Jadi pada saat yang sama dia ngomong yang shalom, saat yang sama dia berbuat curang, dia nipu orang. Padahal pendeta, apa bedanya sama John Newton? Tapi akhirnya dia bertobat. Dia menciptakan lagu yang sampai sekarang ngetop seluruh dunia, The Amazing Grace. Itu ciptaan John Newton tadi.
Dia bertobat jadi pendeta yang benar-benar benar. Ya. Selain jadi pendeta, dulu dia bawa ratusan bahkan ribuan budak yang bolak-balik dijual gitu ya. Dia jadi aktivis penentang perbudakan. Padahal dulu dia jual beliin budak. Selain jadi pendeta yang sungguh-sungguh, dia jadi tokoh anti perbudakan. Nah ini momen yang luar biasa. Dia tinggalkan berhalanya dia. Berhalanya apa? Ujung-ujungnya uang, kan jual. Dia boleh khotbah, tapi berhalanya itu uang. Kan kirim budak itu kan dapat duit banyak. Karena keputusannya jadi pendeta dan jadi aktivis anti perbudakan, dia dimusuhi sama teman-temannya yang kulit putih. Ya sama kayak saya juga dimusuhi waktu itu. Ya, sering negor orang yang berbuat curang, alus sok suci lu. Dimusuhin saya. Malah ketika mereka bisa lolos dari jerat hukum dan melihat saya terpuruk, makanya jangan sok suci lu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada seorang Jepang bernama Chiune Sugihara. Dia pasti ateis lah. Atau kalaupun beragama, bukan agama Kristen ya. Ya. Dia adalah seorang perwakilan pemerintah Jepang sebagai konsul. Konsul itu yang menangani konsulat gitu ya. Di Lituania pada waktu itu. Di zaman Perang Dunia Kedua. Ketika itu banyak orang-orang Jewish, orang-orang Yahudi yang mau dibantai oleh Hitler. Sebagian ada di Lituania. Kalau mereka nggak meninggalkan Lituania, mereka dieksekusi sama Hitler. Karena sepertinya Lituania waktu itu sudah ditaklukkan sama Jerman, pimpinan Hitler. Kemudian, waduh, ada berapa ini ya orangnya? 6.000 orang memadati kantor konsul Jepang di Lituania, minta visa mau kabur ke Jepang. Chiune Sugihara nelpon ke pemerintahannya di Jepang. Kira-kira begini, bos ini ada 6.000 orang bos. Minta visa. Kalau kita nggak kasih, mereka dieksekusi. Bosnya siapa nggak tahu. No, nah jangan kasih. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi ini nyawa bos. Bukan urusan kita. Apa tahu yang dilakukan oleh Chiune Sugihara? Dia bukan agama Kristen. Dia bikin itu 6.000 visa pakai tulis tangan. Akhirnya 6.000 orang itu bisa ke Jepang, entah naik pesawat atau naik kapal laut, nggak tahu. Dia dipecat. Dipecat dia. Padahal dia diplomat yang karirnya itu mentereng. Mentereng. Mau tahu pada waktu itu Amerika Serikat pun kalau orang Yahudi waktu itu ngantri di kedutaan Amerika Serikat tidak dapat visa juga. Padahal Amerika Serikat kan temennya Israel. Enggak loh. Ini Chiune Sugihara. Bukan orang Kristen. Bikin 6.000 visa pakai tulis tangan. Intinya 6.000 orang ini selamat. Dia dipecat miskin. Nggak dapat kerjaan lagi dari pemerintah. Dia kan PNS lah gitu ya. PNS. Akhirnya setelah Perang Dunia itu selesai, beberapa orang Yahudi mencari tahu di mana ini Chiune Sugihara yang bisa menyelamatkan ribuan orang dari eksekusi Hitler. Ketemulah, dia hidup sederhana di Jepang. Kemudian dia dikasih gelar oleh pemerintah Israel, the righteous among the nation, orang yang paling righteous gitu, paling benar, orang yang paling saleh gitu lah kira-kira ya. Di antara seluruh orang-orang yang ada di dunia. Dia dapat gelar itu.
Kemudian bukan Chiune Sugihara aja. Ada seorang duta besar Tiongkok di Austria yang juga waktu itu ditaklukkan oleh Jerman. Didatangi oleh sama ribuan. Malah di sini menurut catatan saya lebih banyak. Lebih banyak. Dia telepon ke pemerintahannya di Tiongkok. Pemerintahan bilang no way. Jangan dikasih. Amerika Serikat aja nggak kasih, ngapain kita harus kasih? Tapi dia kasih. Akhirnya ribuan orang Yahudi pun selamat ke Tiongkok. Baru dengar ya? Coba search di Google ya. Ini saya bacanya benar-benar terharu. Orang yang non-Kristen bisa lakukan ini. Dia lepaskan tanda kutip Allahnya, yaitu pekerjaannya, statusnya, mungkin gajinya, dan resiko dia dipecat. Itu kan Allahnya. Dia buang. Demi apa? Kemanusiaan. Itu bisa dilakukan oleh orang yang justru bukan Kristen. Akhirnya sama, dia juga dapat gelar tadi, the richest among the nation, dari pemerintah Israel. Iya kan? Sama, akhirnya dia harus, masih mending dia nggak dipecat ya, dia cuma dipindah tugaskan, kayak disingkirkan lah begitu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ayat di Matius 22 ayat 37 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi Tuhan minta kita mengasihinya segenap, segenap, dan segenap. Seluruhnya. Bukan sebagian, sebagian, dan sebagian. Tuhan minta kita mencintai dia dengan segenap, segenap, segenap. Ya, dia dengan kata lain dia menuntut total komitmen kita. Total. Kalau Pak Eras bilang kalau masih 99% masih kurang. 100%. Benar-benar Anda total. Jangan cuma ketika ada masalah Anda cari Tuhan. Enggak ada masalah pun Anda harus bersekutu dengan Tuhan. Ini mengingatkan saya kepada iklan Coca-Cola. Di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar orang Kristen yang totalitas. Anda gak usah khotbah Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Enggak, tunjukkan dengan perbuatan Anda. Itulah yang ditunjukkan oleh Chiune Sugihara sebagai konsul di Lituania dan juga Ho Feng San. Dia tunjukkan, padahal dia bukan Kristen loh. Nah, apakah kita punya berhala? Jangan-jangan punya. Jangan-jangan punya. Jangan-jangan punya. Mungkin ada orang Kristen yang dengan bisnisnya yang gak benar gitu ya. Padahal dia rajin ke gereja, bahkan dia pendeta. Tapi punya bisnis gak benar. Tapi dia bangga sebagai orang Kristen. Orang yang rajin ke gereja, bahkan pendeta yang suka kesana sini khotbah. Itu berhala dia. Pertanyaannya, apakah kita masih punya berhala? Ya tentu bukannya patung. Bukannya patung. Mungkin ada. Tuhan mau kita melepaskan berhala terakhir kita. Ada seorang pemuda, kalau kita baca di Alkitab kan, dia pernah sekaligus pemimpin umat Yahudi, dia pernah bertanya kepada Yesus, dia kaya raya. Dia tanya, Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, aku menuruti semua perintah Allah sejak muda, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menjadi saksi dusta dan segala macam. Tuhan cuman bilang, karena dia masih melihat, masih ada satu berhala yang belum bisa dilepaskan sama anak muda ini. Yesus minta ia untuk menjual seluruh yang ia miliki dan berikan kepada orang miskin. Supaya beroleh harta di surga.
Sayangnya orang ini tidak mau. Tapi jangan menyalahgunakan ayat ini juga ya. Adalah, saya tahulah. Pendeta yang khotbah, jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Dia pakai ayat ini. Ada orang ya, saya kenal adiknya, karena orangnya ini udah meninggal. Dia dengerin khotbah pendetanya, dia jual rumah, apartemen. Diomelin sama adiknya, gila lu kan lagi bisnis. Ntar buat bayar gimana? Tenang, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara. Akhirnya terjerat pinjaman yang tidak bisa dia bayar karena dia jual semua hartanya. Mobil apa dia jual bener, dikasih gerejanya. Ya gerejanya senang lah. Ketika dia terlilit hutang tidak bisa bayar, gerejanya nggak bisa bantu. Jatuh sakit karena stres diuber-uber oleh debt collector, mati. Ketika sakit dan meninggal pun, gembala sidangnya menjenguk pun tidak. Jadi ayat ini juga bisa disalahgunakan. Jadi maksudnya apa dong Pak? Yesus bilang jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Maksudnya tinggalkan keindahan dunia. Jangan diterjemahkan harafiah ya, jual mobil, jual rumah, jual emas. Bukan itu. Tinggalkan seluruh kesenangan duniawi yang justru bisa mengikat kamu karena itu jadi berhala kamu. Tuhan gak larang kok kita nonton film gitu ya, Pak Eras juga cerita. Meninggalkan keindahan dunia bukan berarti gak boleh nonton film. Gak boleh jalan-jalan ke luar negeri. Ya kalau Anda diberkati mau jalan-jalannya silakan. Tapi ada juga yang menang, oh gak boleh. Tuhan bilang meninggalkan keindahan dunia. Masa jalan-jalan aja gak boleh? Ya boleh. Tapi jangan terikat. Kalau saya belum pergi ke Swiss, belum bahagia. Nah itu Anda terikat tuh. Itu jadi berhala Anda. Tapi kalau Anda punya uang, mau pergi ke Swiss, mau pergi kemana, mau keliling dunia pun gak ada yang bisa larang Anda. Gak ada. Pak kalau gitu orang Kristen boleh kaya? Oh boleh. Kalau bisa kaya banget supaya Anda bisa menunjang pekerjaan Tuhan. Gak dilarang kok orang Kristen jadi kaya. Tapi hati-hati kalau pertanyaannya dibalik. Bolehkah kalau saya ingin kaya? Nah itu panjang lagi ceritanya. Kalau Anda ingin kaya, Anda bisa melegalkan segala macam cara untuk jadi kaya. Tapi kalau usaha Anda jujur, jualan beras 1 kilo ya 1 kilo, kalau tetangga cuma 900 gram ya Anda akan jadi buah bibir, orang belanjanya ke toko Anda lagi, ke toko Anda lagi, ya Anda diberkati. Gak salah. Nonton film boleh, tapi jangan nonton yang Tuhan juga tidak ikut menikmati. Jadi berhala yang masih tinggal di anak muda ini adalah kemelekatannya dengan hartanya, ya, yang akhirnya itulah yang menjadi berhalanya. Dia menganggap hartanya adalah segalanya. Segalanya. Percaya itu artinya sebuah pekerjaan yang menundukkan diri kepada orang yang dipercayai. Dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh orang yang dia percayai. Tapi kalau Anda tidak tunduk dan tidak melaksanakan apa yang Tuhan mau, pada dasarnya Anda belum jadi orang percaya. Bayangkan orang yang belum Kristen aja kok bisa lebih ngerti gitu ya. Karena alasan kemanusiaan tadi ya, Ciunia Sugihara sama Ho Feng San, kok bisa ya? Kenapa kita nggak bisa? Orang Kristen justru banyak yang tidak mau tunduk kepada orang yang dipercayainya. Dalam hal ini Tuhan kita. Tapi justru banyak meminta. Malah ngacung-ngacungin tadi yang saya sudah cerita ya. Percaya orang Kristen itu harus dibuktikan dengan penundukan dirinya kepada Tuhan yang dia percayai. Kesulitan yang kami alami lebih dari 7 tahun. Karena yang kata teman-teman saya, sok suci sih lu. Lebih dari cukup untuk membuat saya meninggalkan Tuhan saya. Ya benar. Saya sempat pada satu titik begini. Tuhan mau ngapain nih? Kurang ya? Kurang. Kalau orang-orang Israel harus
keluar dari ininya ke Mesir selama 7 tahunan karena kekeringan. Saya lebih Bapak Ibu dari 7 tahun. Di dasar jurang. Yang tidak pernah saya pikirkan. Tadi saya bilang, lebih dari cukup buat saya bilang, enough, cukup Tuhan. Bye-bye. Untung saya tidak melakukan itu. Ya, sebagai manusia, kadang punya lemahnya juga saya. Punya pemikiran seperti itu. Mana Tuhan? Katanya kita orang Kristen dilindungi. Mana perlindungan Tuhan? Jadi pertanyaan anak saya benar. Mana mami katanya Tuhan melindungi? Mana perlindungan Tuhan? Ih benar juga nih anak nih ya. Ya, dia kan masih muda lah ya. Nggak salah juga. Nggak salah juga. Jadi banyak orang Kristen yang menjadi tidak efektif karena hanya memberikan 99% saja dari kehidupannya. Dia tidak memberikan 100%. Saya nggak ngomong uang ya. Saya nggak ngomong uang. Orang Kristen harus totalitas. Kalau Pak Eras bilang semuanya atau tidak sama sekali. Memberikan hidup Anda untuk Tuhan. Memberikan hidup Anda berdampak bagi sesama Anda. Mungkin Anda bertanya, apa ya yang masih menjadi berhala terakhir saya? Setiap orang saya yakin pasti punya. Saya nggak tahu berhala Anda apa. Anda harus introspeksi sendiri. Tanya Tuhan. Tuhan apa ya yang masih menjadi berhala di kehidupan saya? Ketemu, Anda gumuli dan minta kekuatan Roh Kudus untuk membimbing Anda ya. Untuk meninggalkan berhala terakhir Anda. Tapi Anda harus sungguh-sungguh serius. Kalau enggak, berhala itu ya tetap aja. Tetap aja. Sungguh saya nggak tahu ya. Saya apa yang saya siapkan khotbah ini, saya udah lalui gitu ya. Saya udah lalui. Saya lupa apakah waktu itu saya pernah share kedalaman jurang yang saya pernah tinggali. Mungkin paling dalam dari antara Bapak Ibu yang sekarang ada di sini. Mungkin mudah-mudahan ya Bapak Ibu tidak mengalami apa yang saya pernah alami. Kan saya pernah cerita kan, mau beli token listrik aja nggak bisa. Nggak ada duit. Pernah. Padahal berapa sih paling 500.000, bener gak ada duit. Sampai sebegitu ininya. Ya tapi akhirnya kita lewat lah dari situ. Jadi sekali lagi, apapun berhala terakhir Anda, mintalah kekuatan sama Roh Kudus, gumuli, temui, hancurkan. Tinggalkan. Hanya dengan demikian saja Anda bisa 100% tunduk sama Tuhan. Tidak dengan berhala yang Anda tidak sadari. Kalau masih Anda tidak akan efektif. Tidak akan efektif. Demikian firman Tuhan. Semoga ini bisa Bapak Ibu boleh renungkan dan Bapak Ibu boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.